Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang teori kepribadian dari 14 tokoh psikologi. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Aurelia Chandra Kirana Rolandi dengan NIM belakang 086. Dan saya Catherine Angelita dengan NIM belakang 071. Dalam teori kepribadian terdapat 5 aliran psikologi. Yang pertama adalah psychodynamic, yang kedua ada humanistic, yang ketiga ada dispositional, yang keempat ada biological, dan yang terakhir ada learning cognitive. Psychodynamic merupakan teori yang menekankan bahwa alam bawah sadar sebagai faktor utama dalam pembentukan kepribadian seseorang. Sedangkan untuk humanistik sendiri merupakan teori yang mengatakan bahwa potensi yang dimiliki seseorang untuk mencapai kebahagiaan dan self-actualization. Lalu selanjutnya ada dispositional yang mengatakan bahwa kecenderungan yang dimiliki seseorang merupakan suatu keunikan dalam pembentukan kepribadian. Lalu selanjutnya adalah biological, di mana teori mengatakan bahwa faktor biologis dan lingkungan merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam proses evolusi dan perkembangan keperilakuan seseorang. Sedangkan untuk sosial atau learning cognitive sendiri merupakan teori yang mengatakan bahwa perilaku yang dimiliki seseorang merupakan hasil dari modeling atau hasil mengobservasi perilaku yang dimiliki seseorang atau orang lain. Selanjutnya, di sini kami akan menjelaskan tentang psychodynamic theories. Psychodynamic theory sendiri di sini terdapat 6 tokoh. Yang pertama yakni Sigmund Freud yang mengatakan bahwa tingkat kesadaran manusia terdapat 3 level. Yang pertama unconscious, preconscious, dan conscious. Di sini sendiri ia menggunakan analogi berupa bongkahan ais atau iceberg. Lalu selanjutnya adalah provinces of mind. Terdapat 3 subjek. Yang pertama id, ego, dan superego. Namun, seiring berjalannya waktu, teori yang dikemukakan Freud mengalami banyak kritikan lantaran dianggap terlalu fokus terhadap fase seksualitas. Adler sendiri merupakan salah satu murid dari Freud, namun ia mengkritisi tentang teori yang dikemukakan Freud. Adler menganggap bahwa superioritas dan inferioritas merupakan dua hal yang sangat berpengaruh dalam pembentukan perilaku seseorang. Lalu selanjutnya, teori yang umum atau yang terkenal dari Adler adalah organ dialek. Tokoh selanjutnya ialah Carl Jung atau biasa disebut dengan Jung. Sama seperti Adler, Jung juga mengkritisi teori Freud dan ia memilih untuk mengembangkan teorinya sendiri. Terdapat 3 teori yang terkemuka yang paling terkenal dari Jung. Yang pertama yakni level of psyche, yakni yang berisi conscious, personal conscious, dan collective unconsciousness. Lalu selanjutnya ada archetypes dengan 8 tipe archetypes yang berbeda, dan yang terakhir adalah psychology type. Di sini ada extraversion dan introversion. Lalu selanjutnya adalah tokoh Erich Fromm dengan 3 teori yang paling terkenal. Yang pertama yakni human needs, di mana manusia memenuhi kebutuhannya dengan cara positif atau negatif. Lalu selanjutnya adalah freedom, di mana bebas tidak berarti sendirian. Dan yang terakhir adalah love theory yang merupakan suatu komitmen, respect atau pengertian yang dimiliki seseorang akan pribadi atau individu lainnya. Selanjutnya adalah tokoh Karen Horney. Karen Horney merupakan salah satu tokoh psikologi yang mengembangkan teori berdasarkan pengalaman pribadinya saat masa kecil. Teori yang paling terkenal dari Horney merupakan kepribadian neurotis atau neurotik. Tokoh terakhir dalam psychodynamic theory yakni Erik Erikson. Erik Erikson merupakan salah satu tokoh yang mengembangkan sekaligus mengkritisi teori Freud yang cenderung fokus pada insting seksual pada kanak-kanak. Sedangkan Erik Erikson sendiri merupakan kebalikan terhadap hal tersebut. Terdapat 2 topik yang paling utama dalam Erik Erikson. Yang pertama yakni stages of psychosocial development. Di sini terdapat 8 stage. Lalu yang terakhir adalah ego yang berisi society influence dan epigenetic principle. Aliran selanjutnya ialah Humanistic of Needs yang terdiri dari 3 tokoh. Yang pertama ialah Abraham Maslow dengan 2 teori terkemukanya. Yang pertama self-actualization. Self-actualization sendiri merupakan menjadi versi terbaik dalam diri dan merupakan suatu potensi dan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk berkembang semaksimal mungkin. Sedangkan untuk Hierarchy of Needs sendiri merupakan top 5 atau 5 kebutuhan yang dimiliki manusia, mulai dari psychological needs hingga self-actualization needs. Tokoh humanistik teori selanjutnya adalah Rollo May yang memiliki konsep utama yaitu psikologi eksistensial. Psikologi eksistensial menekankan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih jalan hidup mereka, namun juga dibebani oleh tanggung jawab atas pilihan-pilihan tersebut. Konsep psikologi eksistensial dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama konsep dasar psikologi eksistensial yang meliputi konsep being in the world dan non-being. Kedua, konsep lain psikologi eksistensial yang meliputi kecemasan, rasa bersalah, kepedulian, intensionalitas, persatuan cinta dan keinginan, serta yang terakhir adalah kebebasan dan takdir. Tokoh humanistik teoris yang terakhir adalah Carl Rogers yang menekankan pentingnya pengalaman dan potensi individu untuk berkembang.
Person-centered teori yang membahas tentang kecenderungan manusia untuk berubah menjadi lebih kompleks atau formative tendency dan bergerak ke penyelesaian masalah atau actualizing tendency. Dalam aktualisasi diri, membutuhkan kecenderungan untuk menolak dan untuk menjadi lebih baik. The self and self-actualization adalah kecenderungan aktualisasi mengacu pada pengalaman organisme individu, yaitu mengacu pada keseluruhan pribadi, sadar dan tidak sadar, fisiologis dan kognitif. Level of awareness ada 3, yaitu pertama, peristiwa dialami di bawah sadar dan diabaikan, kedua, peristiwa dialami dengan akurat dan diterima diri, ketiga, pengalaman dipersepsikan menyimpang. Becoming a person. Untuk menjadi seorang pribadi, individu harus melakukan kontak positif atau negatif dengan orang lain. Barriers to psychological health dibagi menjadi 4, yaitu condition of birth, incongruence, defensiveness, dan disorganization. Psikoterapi adalah pendekatan Rogers yang fokusnya ke pengalaman klien dan membutuhkan kerjasama antara klien supaya klien bisa bercerita terbuka dan bisa menyelesaikan masalah klien. The person of tomorrow adalah individu yang hidup selaras dengan dirinya, memiliki kesadaran diri mendalam, dan mampu beradaptasi dengan perubahan dunia. Karakteristik the person of tomorrow ada 7, yaitu self-trust, existential living, trust of human nature, mudah adaptasi, harmonis dengan orang lain, mencari makna hidup, dan kreatif. Selanjutnya, tokoh yang mengemukakan dispositional theories yaitu yang pertama Gordon Allport, yang kedua McCrea and Costa. Allport dalam memaparkan teorinya, kepribadian adalah organisasi dinamis dalam individu atas sistem psikofisik yang menentukan cara berpikir, merasa, dan berperilaku yang khas. Peran motivasi sadar memainkan peran penting dalam memahami perilaku individu. Individu yang sehat secara psikologis memiliki ciri tertentu. Mereka menunjukkan perkembangan kepribadian yang matang. Structure of personality dalam teori Allport ini mencakup ciri-ciri unik yang dimiliki individu sehingga berbeda dengan yang lainnya. Yang kedua, motivational and stylistic disposition, yaitu bagaimana sifat individu memengaruhi perilaku dengan cara berbeda, terutama dalam motivasi dan bertindak. Yang ketiga, proprium yang digunakan untuk menggambarkan inti kepribadian individu. Allport mengembangkan teori motivasi yang menekankan motivasi seseorang pada masa kini dapat terlepas dari akar atau alasan di masa lalunya. Tokoh dispositional theories yang kedua adalah McCrea and Costa. Teorinya dikenal sebagai Big Five Personality Traits yang menjelaskan kepribadian manusia dalam 5 dimensi utama yang terdiri dari ekstraversi, neurotisme, keterbukaan terhadap pengalaman, keramahan, dan kesadaran. Units of the Five Factor Theory dibagi menjadi komponen inti yang mencakup basic tendencies, adaptasi karakter, konsep diri, dan sekunder yang mencakup faktor biologis, lingkungan, dan objektif biografi. Ada 2 tokoh dalam learning cognitive theories yaitu B.F. Skinner dan Albert Bandura. Skinner mencetuskan teori conditioning dan membagi menjadi classical conditioning dan operant conditioning. Classical conditioning adalah proses pembelajaran di mana stimulus netral yang awalnya tidak memiliki respon secara berulang dipasangkan dengan stimulus yang menimbulkan respon alami, sehingga stimulus netral mampu memicu respons yang sama. Komponen utamanya adalah unconditioned stimulus, unconditioned response, conditioned stimulus, dan conditioned response. Operant conditioning menyatakan bahwa perilaku dipengaruhi oleh konsekuensi yang mengikutinya. Komponen utamanya adalah shaping, reinforcement, dan punishment. Tokoh learning kognitif yang kedua adalah Albert Bandura dengan teori pembelajaran sosial yang menekankan manusia belajar tidak hanya lewat pengalaman langsung, tapi juga lewat mengamati dan meniru perilaku orang lain. Poin utama teori ini adalah pertama, pembelajaran observasional, kedua, modeling dengan tahap memerhatikan, mengingat, menunjukkan, dan motivasi. Ketiga, perilaku dapat dipengaruhi oleh lingkungan, orang, dan perilaku. Keempat, human agency. Kelima, efikasi diri. Keenam, proxy agent. Dan yang terakhir adalah regulasi diri. Tokoh dalam biological theory adalah Hans Eysenck. Teori ini berdasarkan penelitian faktor-faktor biologis yang memengaruhi perilaku dan emosi. Kriteria untuk mengidentifikasi faktor yaitu bukti psikometrik kuat, dilatar belakangi dasar genetik, sudut pandang teoritis dan logis, dan yang terakhir adalah berhubungan dengan sosial. Dimensi kepribadian dibagi menjadi 3, yaitu ekstraversi dan intraversi, neurotisisme, dan psikotisisme. Alat pengukur kepribadian Eysenck adalah yang pertama MPI, EPI, EPQ, dan EPQR. Kepribadian sebagai prediktor dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama personality and behavior, dan yang kedua personality and disease. Basis biologis kepribadian menjadi 3, yaitu extraversion, neurotism, dan psychotism. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.